Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bantalan atau bearing. Bearing adalah tempat di mana bagian-bagian mesin yang lainnya berputar atau bergeser. Bearing memiliki 3 fungsi utama. Fungsi yang pertama yaitu mengurangi gesekan. Gesekan adalah hambatan yang ada pada dua permukaan yang saling bergerak dan bersentuhan. Jika gesekan yang terjadi akibat gerak kedua benda terlalu besar, maka dapat merusak komponen mesin itu sendiri. Fungsi bearing yang kedua adalah menahan beban. Bearing adalah bagian dari mesin yang memikul beban. Istilah beban berarti gaya yang diterima oleh bearing. Beban yang diterima oleh bearing dapat berupa: yang pertama, beban yang diterima oleh poros dan diteruskan ke bearing. Beban yang kedua, gaya berat poros itu sendiri. Gaya yang ketiga, gaya tambahan yang tercipta karena gerak poros. Fungsi bearing yang ketiga yaitu mengatur posisi elemen yang bergerak atau menahan agar bagian yang bergerak tetap pada posisinya. Pembebanan pada bantalan atau bearing. Karena bantalan atau bearing kemungkinan dapat terkena beban aksial dan radial, maka bantalan tersebut dirancang untuk penggunaan khusus. Bantalan radial digunakan jika hanya terdapat beban radial saja. Bantalan tekan atau truss bearing digunakan jika hanya terdapat beban aksial saja. Sejumlah bantalan atau bearing ada yang dibuat untuk menahan kedua beban tersebut, yaitu aksial dan radial. Berdasarkan jenis gesekan, bearing dibedakan atas dua jenis. Yang pertama itu sliding surface bearing, disebut juga friction bearing karena gesekan yang dihasilkan masih relatif besar. Jenis yang kedua yaitu rolling contact bearing, disebut juga anti-friction bearing karena gesekan yang dihasilkan hampir tidak ada. Yang termasuk ke dalam sliding surface bearing adalah plain journal bearing dan truss bearing. Plain journal bearing atau sleevey bearing terdiri atas sebuah sleevey atau selongsong logam yang dipasang di sekitar shaft. Bagian shaft yang berputar dalam bearing disebut journal. Sleevey logam tersebut ditutup dan dijaga posisinya oleh bearing housing. Jenis plain journal bearing berdasarkan bentuk bushingnya. Yang pertama, plain bush. Plain bush biasa dibuat dengan menyesuaikan lubang supaya semua gerakan terjadi di antara bush dan shaft. Bush umumnya memerlukan scraping atau reaming untuk memasang shaft setelah mendapatkan tekanan. Jenis yang kedua yaitu wrap bush. Wrap bush terbuat dari potongan metal yang berbentuk silinder. Metal ini diperalati dengan bearing yang berkualitas tinggi dengan ketebalan kira-kira 0,1 mm. Oleh karena itu, alat ini tidak boleh dipasang ke shaft dengan menggunakan scraping atau reaming. Yang ketiga yaitu flank bush. Bush ini memiliki flank di bagian ujungnya, yang mana disesuaikan dengan solder dan collarnya pada shaft tersebut, yang akan menahan beban truss atau aksial. Yang keempat, solid bush. Plain bush, wrap bush, dan flank bush pemasangannya dengan cara memasukkan lewat salah satu ujung shaft. Bearingnya utuh, tidak terbelah, karena itu disebut juga solid bush. Yang kelima, split bush. Jika untuk pemasangan dan pembongkaran bearing tidak dapat dilakukan dengan melepas shaft karena terlalu besar, terlalu panjang, atau terlalu rumit, jika bearing harus disetel setiap saat, maka bearing harus dapat dibelah dan tiap bagiannya dipotong oleh housing. Jenis plain journal yang kedua yaitu truss bearing. Truss bearing terdiri dari Kingsbury truss bearing. Kingsbury truss bearing adalah truss bearing yang dilengkapi dengan tilting pad atau bantalan mining. Bearing ini memiliki elemen berputar yang disebut truss runner berupa collar pada shaft dan elemen tetap yang terdiri atas segmen-segmen miring yang memiliki sumbu. Jenis truss bearing yang kedua yaitu tapered bearing. Bearing ini adalah elemen stasioner atau diam, berupa satuan tunggal yang utuh. Permukaan bearing dibagi dalam segmen-segmen yang disebut land dan dipisahkan oleh beberapa alur radial.
Masing-masing lem dibuat agak tirus atau tapered agar pelumasannya optimal. Jenis truss bearing yang ketiga yaitu truss washer. Truss washer adalah solid bearing yang tipis yang digunakan hanya untuk beban aksial. Biasanya digunakan pada shaft di sisi gear dan bearing yang lainnya. Jenis truss bearing yang keempat yaitu truss plate. Truss plate juga digunakan untuk mengontrol beban aksial di sepanjang garis sumbu atau aksis dari shaft. Truss plate terbuat dari material yang sama dengan truss washer dan tersedia dalam berbagai macam bentuk dan ukuran. Yang selanjutnya bantalan gelinding. Bantalan gelinding adalah nama lain dari pendukung poros yang mempunyai elemen berputar. Elemen yang berputar tersebut terletak antara poros dengan rumah bantalan. Pendukung poros tanpa elemen berputar disebut dengan bantalan luncur. Secara prinsip, berdasarkan tipe elemen yang berputar, bantalan gelinding dapat dibedakan menjadi antara lain yang pertama bantalan bola atau ball bearing, yang kedua bantalan tong atau barrel bearing, yang ketiga bantalan silinder atau cylinder bearing, yang keempat bantalan kerucut atau taper bearing, yang kelima bantalan jarum atau needle bearing. Berikut ini adalah gambar konstruksi dari bantalan gelinding. Penampang bantalan gelinding antara lain, yang pertama cincin dalam atau inner ring, yang kedua cincin luar atau outer ring, yang ketiga elemen gelinding, yang keempat sangkar. Keuntungan dari bantalan ini antara lain keausannya kurang, panas yang ditimbulkan sedikit, gesekan pada setiap putaran bersifat konstan, pemakaian pelumas sangat minimum, ukuran lebarnya sangat kecil, mudah untuk diganti, dan elemen standar mudah didapat atau tersedia di mana-mana. Yang selanjutnya, pemasangan dan pelepasan bantalan gelinding. Yang pertama, pemasangan bearing yang berlubang silinder. Hal yang perlu diperhatikan saat pemasangan bearing yang berlubang silinder adalah: yang pertama, gaya pemasangan harus dikenai pada ring dalam. Yang kedua, kode bearing diletakkan di luar. Yang ketiga, jangan menekan secara langsung pada sangkar dan bola bearing. Yang keempat, gunakan batang perantara atau sleeve agar penekanan dapat merata. Yang kelima, pemasangan bearing yang berlubang silinder pada poros dengan suai yang sesak. Yang keenam, untuk lebih memudahkan pada pemasangan bearing pada poros, dapat dilakukan dengan cara pemanasan. Yang kedua, pelepasan bearing yang berlubang silinder. Untuk melepaskan bearing yang berlubang silinder yang dipasang pada poros dapat menggunakan tracker atau puller secara manual. Hal yang perlu kita perhatikan pada saat pelepasan bearing yang berlubang silinder adalah: yang pertama, gaya penarikan dikenakan pada cincin dalam. Yang kedua, jangan sekali-kali mengeluarkan dengan cara memukul secara langsung dengan palu pada cincin luar. Yang ketiga, jika penarikan dikenakan pada cincin luar, putar bearing ketika menariknya. Yang keempat, pelepasan bearing dengan menggunakan puller. Yang selanjutnya, penyebab kerusakan pada bearing. Penyebab kerusakan pada bearing antara lain: yang pertama, kesalahan bahan. Kesalahan bahan tersebut adalah penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Yang kedua, penggunaan bearing melewati batas waktu penggunaannya. Yang ketiga, pemilihan jenis bearing dan pelumasannya tidak sesuai. Yang keempat, pemasangan bearing pada poros yang tidak hati-hati dan tidak sesuai dengan standar. Yang kelima, terjadinya misalignment atau ketidaksejajaran. Yang keenam, karena terjadinya unbalance atau tidak seimbang. Yang ketujuh, kurangnya pelumasan pada bearing. Selanjutnya, perawatan bantalan atau bearing. Cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perawatan bearing adalah: yang pertama, dengan mendengarkan. Caranya, letakkan sebatang kayu atau obeng atau benda lain yang sejenis dengan menempelkannya pada rumah bantalan atau sedekat mungkin dengan lokasi bantalan. Letakkan telinga pada ujung batang yang lainnya dan dengarkan. Jika bantalan masih bagus, maka suara akan terdengar lembut. Tapi, jika suara terdengar sangat berisik, maka bisa dikatakan bantalan tersebut sudah rusak. Cara yang kedua adalah dengan merasakan atau meraba. Cara ini dilakukan untuk mengetahui suhu bantalan, yang dilakukan dengan menggunakan termometer, atau dengan cara sederhana, menempelkan tangan pada rumah bantalan. Jika suhu naik tidak seperti biasanya, maka hal tersebut merupakan indikasi ketidakberesan seperti kotoran, kelonggaran,
kelebihan beban, keausan, dan gesekan pada bantalan. Cara yang ketiga adalah dengan melihat. Caranya dengan memeriksa kondisi seal yang ada dekat dengan bantalan untuk memastikan cairan tersebut panas, kotor, atau berkarat yang dapat memasuki bantalan. Cara yang keempat adalah dengan melumasi atau pelumasan. Pelumasan dapat dilakukan dengan menggunakan gemuk. Caranya, bersihkan dulu nipel dan rumah bantalan dengan menggunakan lap. Kemudian, buka cover rumah bantalan dan bersihkan dari gemuk yang lama hingga bersih. Lalu, masukkan grease atau gemuk yang baru. Pelumasan juga dapat dilakukan dengan menggunakan oli. Caranya, periksa kembali ketinggian oli dan isilah jika kurang. Jika oli harus diganti, maka oli yang lama harus dibersihkan dahulu dengan menggunakan oli yang sejenis sebelum diisi kembali. Demikianlah materi tentang bantalan atau bearing yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.